Bisa dijelaskan sedikit nggak, Dok? Retainer itu seperti apa dan bagaimana? Retainer itu sebenarnya alat ortodontik juga yang digunakan untuk mempertahankan posisi gigi yang sudah rapi setelah pemasangan behel. Retainer itu ada beberapa jenis, Dok. Retainer itu ada 2 jenis ya, satu yang lepasan, satu yang permanen. Ada yang terbuat dari kawat sama akrilik ya, paduan. Satu lagi ada juga seperti dari bahan bening, plastik gitu. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai treatment juga mengenai kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini akan kita bahas mengenai kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai retainer. Dan saya tidak akan sendirian untuk membahas retainer, karena saya akan ditemani dan dijelaskan oleh dokter kita, Dr. Ovila Rofias. Selamat sore, dokter. Sore. Kita lanjut lagi, Dok ya. Oke. Ini yang akan dibahas adalah retainer nih, Dok. Dan yang ingin saya tanyakan, ini penasaran banget nih. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Dok? Retainer itu seperti apa dan bagaimana? Jadi retainer itu sebenarnya alat ortodontik juga yang digunakan untuk mempertahankan posisi gigi yang sudah rapi setelah pemasangan behel. Jadi setelah penggunaan behel, kita dianjurkan untuk menggunakan retainer agar giginya tidak kembali ke posisi yang sebelumnya, sebelum dipasang gitu. Terus dengar-dengar tuh katanya retainer tuh ada beberapa jenis, Dok. Iya. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Jadi retainer itu ada 2 jenis ya, satu yang lepasan, satu yang permanen. Kalau yang lepasan itu biasanya terbuat dari bahan, ada 2 macam nih, ada yang terbuat dari kawat sama akrilik ya, paduan. Satu lagi ada juga seperti dari bahan bening, plastik gitu, seperti liner bentukannya gitu. Nah yang lepasan ini bisa dilepas pasang, digunakan ketika malam hari, sepanjang hari, terus pas makan bisa dilepas. Sedangkan yang kedua itu ada yang permanen. Nah, permanen ini seperti kayak ditempelkan kawat ya di bagian gigi bawah depan dan tidak bisa dilepas pasang gitu. Itu kan tentunya dua jenis itu berbeda-beda, Dok ya. Pasti kan ada keunggulannya. Iya. Dan kenapa orang memilih yang tadi satu, yang kedua juga itu ada bedanya? Untuk pemilihan retainer sendiri jenisnya itu tergantung dengan kondisi pasien, kondisi gigi pasien. Tapi untuk pertama kita bahas dulu deh kelebihan kekurangan masing-masingnya ya. Nah untuk retainer lepasan, kelebihannya itu gampang dibersihkan. Karena dia bisa lepas pasang, jadi ketika udah kotor kita bisa bersihin gitu. Ketika makan bisa dilepas dulu, sesudah makan bisa dipakai lagi gitu. Itu kelebihannya. Namun untuk retainer lepasan ini sendiri, tantangannya adalah kita harus disiplin nih penggunaannya. Karena ketika kita nggak menggunakan retainer beberapa lama, atau kurang disiplin, bisa-bisa gigi bergeser kembali, jadi nggak bisa dipakai lagi retainer lepasannya gitu. Nah kalau retainer permanen, itu keunggulannya ya karena dia permanen, jadi kita nggak repot ya, maksudnya nggak perlu lepas pasang, nggak perlu terlalu disiplin, tinggal dibiarin aja. Cuman kekurangannya paling ya untuk menjaga kebersihan mulutnya sih. Soalnya kan ada kawat di bawah nih, untuk bagian bawahnya itu susah untuk dijangkau, dibersihkan. Jadi harus ekstra untuk pembersihan giginya kalau yang permanen gitu. Untuk pemilihan dipakai yang mana, kapan lepasan, kapan permanen itu sebenarnya banyak pertimbangan juga. Pertimbangan kondisi dari giginya sama kondisi dari pasiennya gitu. Ada kasus ketika gigi ini stabilitasnya kurang ya, gampang bergeser, maka dokter gigi akan menganjurkan yang permanen gitu. Tapi ada kasus juga ketika giginya mungkin lebih stabil dan pasiennya disiplin, terlihat disiplin untuk menggunakan yang lepasan, maka dianjurkan yang lepasan. Oh, berarti pasien memilih kedua retainer itu sebetulnya dengan anjuran dari dokter juga. Iya. Nggak bisa, oh saya pengennya yang ini gitu. Nggak bisa. Nggak, lihat keadaan giginya juga gitu. Terus ada tips nggak, Dok, supaya setelah behel nih, terus kemudian pakai retainer dan hasilnya lebih maksimal? Ada yang misalkan harus dilakukan kah atau yang nggak boleh dilakukan? Pertama untuk manfaatnya ya. Biar manfaatnya terasa, retainer itu tetap harus disiplin penggunaannya.
Disiplin itulah yang paling susah sebenarnya. Jadi teman-teman yang akan menggunakan retainer atau yang sedang menggunakan behel udah mau selesai, pastikan disiplin dalam nanti menggunakan retainer mengikuti anjuran dari dokternya gitu penggunaannya. Jadi nggak bisa sembarangan dok ya? Oke, cukup dok Terus, atau ada lagi? Paling untuk menjaga kebersihannya ya. Kalau untuk menjaga kebersihannya, retainer lepasan itu bisa dibersihkan dengan air hangat gitu, dicuci dengan air hangat. Terus hindari makanan-makanan yang bisa membuat retainer gampang kotor ya, seperti makanan manis, makanan berwarna gitu. Itu aja sih. Oke. Tadi jelas sekali penjelasan dari dokter kita mengenai retainer. Jadi tentunya Sobat Pandawa di luar sana kalau masih ragu atau setelah pasang behel bisa kita konsultasi dengan dokter gigi mengenai retainer. Dan tentunya episode ini kita akhiri sampai di sini saja, tapi jangan khawatir, masih banyak episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas mengenai topik, mengenai treatment, mengenai permasalahan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Makanya jangan lupa supaya tidak ketinggalan informasinya, subscribe, like, dan komen, bahkan share juga supaya YouTube officialnya Klinik Ketang Pandawa semakin oke lagi. Dan kalau Sobat Pandawa di luar sana ingin konsultasi atau ingin bertanya, bisa di kolom komentar, nanti langsung dijawab sama dokter. Terima kasih, saya Aditya Nanda. Saya Dr. Gigi Ovila. Pamit, see you to the next episode. Bye-bye.